Horas, kita kembali bertemu dengan renungan harian Carpe Diem dari HKBP Resort Bumi Anggrek Bekasi untuk kita merenungkan firman Tuhan di hari ini Selasa 10 Desember 2024. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku Edi nomor 569, baitnya yang pertama. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Ulangan pasal 3 ayat 24. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau? Demikianlah firman Tuhan. Jika kita diminta mendaftarkan prestasi atau pencapaian yang sudah kita dapat sejak masa muda hingga saat ini, apa sajakah yang akan Anda tuliskan dalam daftar tersebut? Mungkin akan ada di antara kita yang akan menuliskan beberapa hal berikut. Merantau ke Jakarta dengan modal nekat, namun dapat survive bahkan menjadi pegawai negeri. Kerja serabutan di Jakarta sambil kuliah malam dan berhasil meraih gelar sarjana. Mengecap pendidikan dari SMA di kampung, namun bisa masuk perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia, lalu lulus sebagai sarjana. Pergi merantau ke Jawa bermodal ijazah sarjana dan diterima sebagai pegawai negeri atau pegawai BUMN. Berhasil menjadi pejabat dan pimpinan walau tanpa koneksi. Menikah dan melaksanakan pesta adat dengan modal sendiri. Punya rumah, bahkan lebih dari satu di Jawa ini. Padahal dulu terus-menerus mengontrak. Dan seterusnya dan sebagainya. Kalau kita mau teruskan, mungkin tidak akan selesai dalam 1 jam atau 2 jam. Namun pertanyaan pentingnya adalah, menurut Anda, siapakah yang berperan sehingga Anda atau kita dapat mencapai semua prestasi tersebut? Dalam perikop Ulangan pasal 3, Musa menyebutkan kepada umat Israel berbagai prestasi yang telah mereka raih dalam perjalanan mereka di padang gurun. Siapa saja raja yang telah mereka taklukkan, daerah apa saja yang telah mereka rebut, harta apa saja yang telah berhasil mereka rebut setelah kemenangan dalam perang, dan lain sebagainya. Namun dalam penuturan daftar prestasi tersebut, Musa jelas menyampaikan kepada umat bahwa semua itu dapat mereka raih karena Allah yang bekerja di dalamnya. Bahwa semua kemenangan perang dan keberhasilan merebut wilayah itu karena Allah yang melakukannya bagi mereka. Itu semua bukan karena kehebatan mereka, namun karena kehebatan Allah. Karena itu dalam ayat renungan harian kita hari ini Musa berkata, Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau? Musa mengakui bahwa melalui daftar prestasi yang ada itu, Allah memperlihatkan kebesarannya kepada dirinya dan kepada umat. Sebab tidak ada Allah lain, termasuk manusia seperti dirinya, yang mampu melakukan perbuatan perkasa seperti yang telah dilakukan Allah bagi Israel.
Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat kehebatan dan keperkasaan Allah kita, bukan kehebatan diri kita, melalui berbagai prestasi atau pencapaian yang kita dapat hingga saat ini. Bahwa semua itu kita dapat karena Allah melalui tangannya yang perkasa, berkenan memberikannya kepada kita. Semua itu anugerah Allah, karena itu sepatutnya kita bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Sepatutnya kita tidak menyombongkan diri karena apa yang sudah kita capai maupun kita punya. Sebab kalau bukan karena Allah berkenan, kita tidak bisa punya apa-apa. Karena itu juga kita diajak untuk terus percaya akan pemeliharaan Allah bagi hidup kita dan keluarga kita. Kalau Allah sudah memperlihatkan kepada kita kebesaran dan keperkasaan tangannya hingga saat ini, maka apapun yang akan terjadi dalam perjalanan hidup kita ke depan bukanlah sesuatu yang perlu kita khawatirkan lagi. Dengan percaya dan bersandar kepada kebesaran dan keperkasaannya, kita akan mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi, akan menjadi semakin baik hidup kita, dan kita terus mampu menjadi berkat buat sesama kita. Karena itu, lihatlah kebesaran Allah dan keperkasaannya dalam kehidupanmu hingga saat ini, melalui berbagai hal yang telah engkau raih. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih untuk berbagai berkat-Mu, berbagai pencapaian yang kami telah terima karena Engkau yang bekerja di dalamnya. Ajar kami untuk bersyukur selalu kepadamu dan percaya akan keperkasaan tangan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.